Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Askia Khodimatul Haq, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 24, Kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan sintesa agenda 3 dan personal branding. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN agar menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Terdapat 3 peran atau fungsi ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. ASN memiliki hak dan kewajiban, yaitu ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Dan yang kedua, kewajiban ASN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik ASN adalah acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selanjutnya, sistem merit adalah sistem manajemen ASN yang didasarkan atas kompetensi dan kualifikasinya serta menjamin objektivitas tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, dan lain-lain. Selanjutnya kita memasuki materi pelayanan publik. Pelayanan publik adalah proses bantuan berupa barang dan jasa pada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga tercipta kepuasan dan keberhasilan. Terdapat 9 prinsip pelayanan publik. Yang pertama adalah partisipasif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, terjangkau, akuntabel, dan berkeadilan. Selanjutnya terdapat 3 unsur penting pelayanan publik. Yang pertama adalah penyelenggara layanan, penerima layanan, dan kepuasan pelanggan. Pola pikir sebagai pelayan publik merupakan hak warga negara diselenggarakan dengan pajak yang dibayar warga untuk mencapai hal strategis demi kemajuan bangsa. Etiket pelayanan publik, yang pertama, sikap sopan dalam komunikasi, sikap menghormati dan menghargai pihak lain, sikap penuh perhatian yang baik dan wajar, sikap suka menolong, tenggang rasa, ramah, akrab, dan bersahabat, serta sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Selanjutnya kita memasuki materi Whole of Government atau WOG. WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terdapat beberapa cara untuk menerapkan WOG. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Selanjutnya, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat, koalisi sosial. Dalam menjalankan Whole of Government atau WOG, terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, kapasitas sumber daya manusia, nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Contoh best practice di Indonesia yang pertama adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan yang kedua adalah BPJS Kesehatan. Dalam best practice whole of government, kerjasama instansi pemerintah akan dapat berjalan efektif jika memenuhi prasyarat, yaitu kepemimpinan, budaya kerjasama, cara kerja baru, struktur kerjasama, tata kelola kerjasama, dan penanganan kesenjangan. Selanjutnya, kita akan membahas personal branding ASN. Yang pertama, ASN harus mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsinya dalam organisasi. Dan yang kedua, ASN harus melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik serta profesional, netral, dan bebas dari KKN. Yang ketiga, ASN harus mengembangkan diri dengan cara meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Dan yang keempat, ASN harus memberikan layanan publik yang prima dengan mengutamakan kode etik ASN. Yang terakhir, ASN harus melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam peningkatan pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.